Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita sekarang ada di tahun yang baru, tahun 2025. Dan marilah pagi hari ini kita akan mengawali hari dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan yang menyertai kita. Sehingga apapun keadaan hidup kita, kita percaya selama ada firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Apapun pergumulan kita, ketika ada firman Tuhan, disitulah kita akan beroleh kekuatan dan jalan keluar. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua bersama-sama berdoa, minta pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Saya antarkan. Bapa di surga, pagi hari ini, di tahun yang baru ini, tahun 2025, kami datang ke hadirat-Mu lagi, menaikkan segala puji syukur kami atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024. Dan saat ini kami percaya di tahun yang baru ini, Tuhan yang telah menyertai kami di tahun yang lalu, akan menyertai kami pula di tahun yang baru ini ya Tuhan. Dan kami percaya tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kami lewati. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami. Kuat kami bisa menangkap, mengerti akan setiap pesan Tuhan. Dan kami pun mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari kitab Nabi Yesaya 41 ayat yang 10. Saudara baca nanti seperti ini, karena bagus sekali. Tapi saya ambil poin yang ayat 10 ini. Saya bacakan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita imani di tahun yang baru ini, ayat ini ya terjadi dalam hidup kita. Ya, ketika Tuhan berkata jangan takut, memang mungkin ada banyak perkara, kejadian, keadaan yang membuat orang jadi takut. Ya, tidak sedikit orang takut menghadapi realita yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka. Kadang-kadang itu terjadi. Tetapi firman-Nya jelas, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan yang telah menyertai kita di tahun yang lalu, Tuhan yang sama menyertai juga kita di tahun ini. Dalam penyertaannya tidak ada yang perlu diragukan dan ditakutkan lagi, karena kita percaya Dia yang akan memberikan kekuatan kita. Ayat yang berkata janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sampai Tuhan menegaskan sedemikian, Dia menyatakan dirinya, aku ini Tuhan Allahmu. Jangan bimbang lagi, jangan ragu lagi. Ayo tetap yakin dan percaya. Jangan takut, aku loh yang menyertai engkau. Disertai orang yang hebat aja, atau mungkin punya kekuatan, penguasa, pejabat, kita tenang sekali. Nah, anak-anak disertai orang tuanya, dia tenang sekali. Apalagi yang menyertai kita ini Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya, aku akan meneguhkan. Luar biasa, diteguhkan sehingga kita tidak goyah. Ya, bahkan akan menolong engkau. Ya, tidak ada alasan lagi untuk kita khawatir, karena saat kita mungkin butuh pertolongan, mungkin dunia tidak bisa menolong, tetapi Tuhan berkata, aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau Tuhan sudah mengulurkan tangannya, siapa yang bisa melawan Dia? Kalau Tuhan sudah mengulurkan tangannya, maka yang terjadi pasti kemenangan, pasti yang terjadi keberhasilan, yang terjadi pasti hal-hal yang baik, yang positif. Mari jemaat dikasih Tuhan, di tahun yang baru ini, mari belajar untuk berpikir positif. Apapun keadaan dunia, apapun situasi hidup kita, kita tidak pernah mengerti bagaimana nanti ke depannya. Ya, karena kita tidak tahu akan hari esok, tapi kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam pergumulan apapun, ingatlah akan hal ini, bahwa aku menyertai engkau. Jangan ada kebimbangan, keraguan. Jangan meragukan Tuhan. Ya, Tuhan selalu menyatakan sebab aku ini Allahmu. Dia menyatakan dirinya, aku loh Tuhan. Jangan bimbang.
Ya, kadang-kadang keadaan memaksa orang untuk berpikir dengan cara berpikir dunia akhirnya. Hati-hati. Ya, kadang-kadang karena keadaan yang sulit, seakan-akan tidak ada pertolongan, orang tidak jarang akhirnya menggunakan jalannya sendiri, bahkan jalan pintas pun diambilnya. Hati-hati, disinilah yang harus kita waspadai. Ingatlah bahwa kita disertai Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya, Dia akan meneguhkan kita apapun keadaan kita, kesulitan apapun. Ya, bahkan di dalam Mazmur dikatakan apabila ia jatuh, ya, orang yang hidup dengan takut-takut jatuh pun, ya, tidak akan dibiarkan tergeletak. Tangan Tuhan yang menopang. Inilah janji Tuhan bagi kita. Tahun 2025 Tuhan akan tetap menyertai kita. Tahun 2025 ini Tuhan yang terus meneguhkan kita. Di tahun ini juga Tuhan yang akan menolong kita apapun keadaan kita. Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita. Karena itu, buang rasa ragu, bimbang, khawatir. Buang segala ketakutan dalam hidupmu. Sebab dalam keraguan, dalam ketakutan, disitulah ada kuasa-kuasa jahat. Justru kuasa-kuasa iblis yang ingin menggoyahkan iman kita. Yuk, miliki iman yang teguh, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Ingat, pengharapan di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak di tahun baru 2025 ini kita juga mengupgrade diri. Ya, kita melakukan sesuatu lebih baik daripada tahun yang lalu. Tahun yang lalu mungkin ada masa-masa di mana kita ya mulai bimbang, sekarang buang kebimbangan. Tahun-tahun yang lalu kita merasa bosan, buang kebosanan itu. Kemarin males-malesan, buang rasa males-malesanmu itu. Sekarang mulai yang baru. Di tahun yang baru semangatnya harus baru. Di tahun yang baru kita percaya ada berkat-berkat yang baru juga yang Tuhan siapkan. Karena itu jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. Intinya dalam penyertaan Tuhan kita pasti akan bisa melewati setiap tantangan dan kesulitan. Dalam penyertaan Tuhan pasti ada pertolongannya. Tangannya yang terulur itu yang akan menyelamatkan kita dan membawa kita untuk mengalami kemenangan. Artinya pasti di sana Tuhan yang berperang ganti kita. Di sana ada Tuhan yang berperkara dan kemenangan terjadi. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami yang sudah memasuki tahun baru ini dikuatkan, diteguhkan untuk kami menjalani waktu demi waktu di tahun yang baru ini. Dan kami percaya akan penyertaan-Mu. Ketika Engkau yang menyertai kami, tidak akan takut dan bimbang lagi. Ketika Engkau menyertai kami, kami akan mengalami kemenangan, keberhasilan, dan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon penyertaan, pertolongan, dan berkat-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Berikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, bahkan hikmat Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. 2025 tahun penuh pengharapan buat kita semua. Sukses menyertai kita dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.